Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab 8, statistika part 2. Ini adalah materi penyajian data. Ini adalah materi pertemuan ke-10 semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini Sabtu 1 April 2023. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIUT, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk pengambilan data pemilihan OSIS SMP Negeri 1 Cikande tahun pelajaran 2020-2021. Untuk memilih calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Cikande. Yang pertama ada Erik dan Kalila, yang kedua Damar dan Cindy, dan yang ketiga Rohman dan Intan. Oke, ini adalah pemungutan suara. Itu sebagai contoh pengambilan data statistik. Kemudian observasi sebagai pengambilan data statistik. Di sini ada mengukur tinggi badan dan mengukur berat badan. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel yang pertama seperti ini. Diberikan data nilai dari 40 siswa sebagai berikut, 44 dan seterusnya. Maka tabel dengan tally atau turus terlebih dahulu yang sesuai adalah tuh, nilai 3 ada 1 orang, nilai 4 ada 7 orang, nilai 5 ada 6 orang, dan seterusnya. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel berdistribusi frekuensi. Jika diberikan data sebagai berikut 65, 66, 67, dan seterusnya, ditulis tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Hasil tugas nilai 65 sampai 67, titik tengahnya berarti 66, akan terdapat 2 siswa. Jadi frekuensinya 2. Nilai 68 sampai 70 itu titik tengahnya adalah 69, ada 5 orang, dan seterusnya. Penyajian data bentuk diagram batang. Aturan penyajian data dengan diagram batang adalah yang pertama arah horizontal atau mendatar atau sumbu X itu adalah untuk kategori datanya. Bisa berat badan, nilai, bulan, hari, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, arah vertikal, tegak atau sumbu Y itu untuk frekuensi atau banyaknya data pada kategori tersebut. Kemudian penyajian data bentuk diagram batang, di sini data penjualan baju sebagai berikut. Untuk bulan Juli frekuensinya 40. Bulan Agustus 35 dan seterusnya. Kemudian ada frekuensi kumulatif, itu adalah jumlah frekuensi setelah itu dan sebelumnya, pas hari itu dan sebelumnya. Jadi yang baris pertama adalah 40 karena frekuensinya 40. Kemudian yang baris kedua jadi 75 karena ditambah 35. Oke, dan seterusnya. Maka diagram batangnya seperti yang ada di kanan. Banyak baju terjual di situ, bulan di datar. Nah, berarti di bulan Juli itu ada 40 baju yang terjual dan seterusnya. Penyajian data bentuk diagram batang
data jumlah penduduk pada desa Sukamaju. Nah, di sini penduduk RT 1 itu prianya 70, wanitanya 90. RT 2 pria 60 dan wanitanya 80 dan seterusnya. Maka diagram batang yang sesuai dengan data tersebut adalah seperti ini. Pada RT 1 yang hijau itu warna hijau itu adalah pria, berarti prianya 70, wanitanya yang merah itu berarti 90. Jadi kalian bisa baca dari tabelnya. Oke. Penyajian data bentuk diagram garis. Ini kita contohkan data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 sebagai berikut. Nilai 4 ada 3, nilai 5 ada 4, dan seterusnya. Maka diagram garis yang sesuai dengan data tersebut adalah, tuh, perhatikan yang ada di kanan. Di sini nilai yang arah ke horizontal, nilai yang arah vertikal itu adalah banyaknya siswa yang mendapat nilai tersebut. Oke. Nah, di sini bisa dibaca dari grafik atau tabel atau diagram garisnya, siswa yang mendapat nilai 4 itu ada 3 orang. Jadi dari nilai 4 kalian tarik ke atas, kemudian ditarik ke kiri. Ada angka berapa, berarti itulah berapa orang yang mendapat nilai 4. Penyajian data bentuk diagram lingkaran, perhatikan di sini. Hobi membaca 15 orang, melukis 10 orang, olahraga 20 orang, dan menari 5 orang. Nah, kalau dibuat diagram lingkarannya seperti ini. Nah, sebelum dibuat diagram lingkarannya, kita harus mencari dulu berapa persentase atau derajatnya. Perhatikan penyelesaiannya di bawah ini. Nih, cara mencari besar sudut pada diagram lingkaran ada 2 macam. Yang pertama dalam derajat, berarti membaca 15/50 kali 360 derajat. Jadi 3 dikali 36. Oke? Dan sama dengan 108 dan selanjutnya. Kemudian jika dalam persen membaca berarti 15/50 dikali 100%. Jadi 15 kali 2%, jadi 30%. Jadi yang membaca tadi 108 derajat akan sama dengan 30%. Nah, penyajian data bentuk diagram lingkaran. Di sini dicontohkan tinggi badan 135 itu 5 orang, tinggi badan 136 itu 6 orang, dan seterusnya. Untuk dibuat diagram lingkarannya, berarti besar sudut tinggi badan yang 135 cm itu adalah 5/30 dikali 360 derajat. Oke, dan seterusnya. Nah, penyajian data berdistribusi frekuensi dalam bentuk histogram. Nah, nilai 19 sampai 28 itu ada 25. Nah, nilai tengahnya itu adalah tengah-tengah dari 19 sampai 28. Itu berarti 23,5. Oke, 29 sampai 38 itu 145. Maka nilai tengahnya 33,5. Gambarnya seperti di kanannya. Oke. Kemudian penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi itu berarti kalau nilai 41 sampai 50 itu ada 3 orang, nilai 51 sampai 60 ada 11 orang, itu seperti berikut. Jadi ditulisnya di sini 40,5 itu adalah batas bawah, 50,5 itu adalah batas atas untuk frekuensi yang 3. Kemudian dilanjutkan kalau 60 itu berarti batas atasnya 60,5. Itu frekuensinya 11 dan seterusnya. Nah, sekarang RKPD 9 statistika part 2. Soal yang pertama diberikan data nilai ulangan matematika 8A, 10, 5, dan seterusnya. Buatlah tabel dengan tali terlebih dahulu.
Soal yang nomor 2 diberikan data nilai perolehan skor pada perlombaan kelas 8B. 48, 52, 90, dan seterusnya. Buatlah tabel dengan teli terlebih dahulu dengan interval kelas 10. Mulai dari interval nilai 41 sampai 50, kemudian 51 sampai 60, dan seterusnya. Semua harus terbawa ya. Lanjutkan. Jadi 61 sampai 70 dan seterusnya. Perhatikan contoh yang sudah ada di depan. Soal nomor 3, diberikan tabel nilai ulangan matematika seperti berikut. Buatlah diagram batang yang sesuai dengan tabel tersebut. Nilai 60 ada 6 orang, nilai 65 ada 4 orang, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 4 diberikan tabel seperti berikut. Buatlah histogram yang sesuai untuk tabel tersebut. Jadi nilai 147 sampai 150 itu berarti turusnya ada 8, frekuensinya 8. Kalian buat histogramnya, contohnya juga sudah ada di depan. Soal nomor 5, diberikan tabel berat badan 60 siswa kelas 8A dan 8B seperti berikut. Nah, buatlah diagram lingkaran dalam derajat yang sesuai untuk tabel berikut. Nomor 1, berat badan 40 kg ada 6 orang. 41 kg ada 12 orang, 42 kg ada 15 orang, dan semuanya 60 siswa. Soal nomor 6, diberikan tabel nilai ulangan statistika kelas 8C seperti berikut. Buatlah histogram dan poligon frekuensi yang sesuai untuk tabel tersebut. Jadi nilai 71 sampai 75 ada 2 orang, 76 sampai 80 sampai 12 orang, dan selanjutnya. Soal nomor 7 diberikan tabel pelajaran kesukaan dari 100 siswa kelas 8 seperti berikut. Buatlah diagram garis yang sesuai untuk tabel tersebut. Pelajaran matematika yang suka atau banyaknya yang suka matematika itu 5 orang, yang suka IPA itu 15 orang, IPS 35 orang, bahasa Indonesia 30 orang, dan bahasa Inggris 15 orang. Silahkan buat tabelnya atau diagram garisnya. Soal nomor 8 diberikan tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika sebagai berikut. Buatlah diagram lingkaran dalam persen yang sesuai untuk tabel tersebut dengan perhitungan terlebih dahulu seperti contoh yang sudah ada di depan. Jadi di sini skor 45 sampai 49 itu ada 5 orang, 50 sampai 54 ada 10 orang, dan seterusnya. Kemudian soal nomor 9, data jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada desa Sukamandi sebagai berikut. Buatlah diagram batang yang sesuai dengan data tersebut untuk frekuensinya dengan skala 10. Oke? Frekuensinya dengan skala 10. Yang naik itu berarti 10, 0, 10, 20, 40, dan seterusnya. Nah, datanya adalah penduduk RT 1 laki-lakinya 80, perempuannya 70, RT 2 75, perempuan 65, dan seterusnya. Berarti itu ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Contohnya juga sudah ada. Soal nomor 10 diberikan diagram garis berupa data penjualan mobil pada showroom mobil Cahaya Pelangi berikut. Tentukan banyaknya mobil yang terjual selama 6 tahun tersebut. Nah, kenaikan tersignifikan untuk penjualan mobil terjadi pada tahun titik-titik ke tahun titik-titik. Oke? Banyaknya mobil sudah ada. Jadi ini bacanya tahun 2015 yang terjual 9 mobil, tahun 2016 terjual 12 mobil, dan seterusnya. Nah, kerjakan LKPD 9 statistika part 2. Tolong tulis jawaban kalian di folio dengan cara penyelesaiannya. Kumpulkan sesuai jadwal kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Semoga sukses.
Dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.